Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Ibu Ratna sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi. Di sini saya mau memperkenalkan seluruh anggota yang bergabung dalam kelompok 2 berikut para anggotanya. Mata kuliah Etika Profesi bertemakan kode etik profesi teknik elektro. Selamat menikmati video. Selama ini banyak sekali berbagai macam penyimpangan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga profesional kelistrikan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Seperti pemasangan listrik yang tidak sesuai dengan standar, keamanan dan juga keselamatan kerja yang kurang, dan juga pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam bidang kelistrikan. Dari penyimpangan dan juga pelanggaran tersebut, sebagian besar masyarakat merasakan ketidakpuasan dengan hasil kerja tenaga profesional kelistrikan tersebut. Hal ini mendorong beberapa organisasi ataupun ikatan profesi kelistrikan untuk melakukan survei, sehingga dari hasil survei tersebut adanya beberapa peraturan atau kode etik yang terbuat untuk meminimalisir terjadinya kesalahan ataupun kecelakaan kerja yang dapat merugikan tenaga profesional itu sendiri, teknisi itu sendiri, ataupun orang lain, dan juga masyarakat sekitar tentunya. Berdasarkan dari latar belakang yang sebelumnya telah dibahas oleh Mas Alfian, maka rumusan masalah pada pembahasan ini adalah apakah yang dimaksud dengan etika profesi dan seperti apakah kode etik profesi seorang tenaga profesional kelistrikan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu atau masyarakat untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik. Menurut Martin pada tahun 1993, etika didefinisikan sebagai the discipline which act as the performance index of reference for our control system. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatu dibuat dan ditetapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial ataupun profesi itu sendiri. Saya akan menjelaskan tentang profesi. Profesi adalah pekerjaan tetap dalam bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh sebuah penghasilan. Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan sebuah keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap dan sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan juga belum cukup disebut dengan profesi. Personal adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi, terus menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya, mampu mengkonversikan ilmu menjadi keterampilan, selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, memiliki sikap komitmen tinggi, jujur, tanggung jawab, berpikir sistematis, menguasai materi. Dalam Kamus Besar Indonesia, profesionalisme mempunyai makna mutu, kualitas, dan tidak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau yang profesional.
Profesionalisme merupakan sikap dari seseorang profesional. Artinya sebuah term yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya. Kode etik dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Secara umum, tujuan kode etik adalah agar seorang profesional dapat memberikan jasa sebaik-baiknya kepada konsumen dan mencegah perbuatan yang tidak profesional. Fungsi kode etik profesi antara lain: satu adalah etika profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak luar organisasi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Untuk kode etik profesi teknik elektro tentang ketenagalistrikan telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009. Terdapat 18 ayat yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. 5 diantaranya adalah: yang pertama, ketenagalistrikan adalah segala sesuatu hal yang meliputi penyedia, pemanfaatan, usaha penunjang tenaga listrik. Yang kedua, tenaga listrik adalah bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk berbagai kebutuhan, tetapi tidak meliputi kegiatan komunikasi elektronika dan isyarat. Yang ketiga, usaha penyedia tenaga listrik meliputi pembangkit, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Yang keempat, pembangkit tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik. Dan kelima, transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi atau konsumen atau penyalur tenaga listrik antar sistem. Dalam usaha penunjang tenaga listrik juga meliputi yang pertama konsultasi, kedua pembangunan, dan ketiga pemeriksaan dan pengujian. Usaha penunjang tenaga listrik yang dimaksud pada ayat pertama dijalankan oleh BUMN, BUMD, serta badan usaha swasta dan koperasi yang sudah lulus sertifikat kualifikasi dan klasifikasi sesuai ketentuan undang-undang. Dalam usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010. Dalam lingkup layanan jasa perencanaan hingga layanan jasa pengerjaan konstruksi. Saya menjelaskan aplikasi nilai etika dalam bidang teknik elektro. Yang pertama, menerima tanggung jawab dalam pengambilan keputusan engineering yang taat asas keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan publik, dan segera menyatakan secara terbuka faktor-faktor yang dapat membahayakan publik atau lingkungan. Yang kedua, menghindari konflik interest yang nyata atau yang terperkirakan sedapat mungkin dan bukannya pada para pihak yang terpengaruh ketika muncul. Yang ketiga, akan jujur dan realistis dalam bekerja. Yang keempat, menolak sogokan dalam segala hal. Selanjutnya, mengembangkan pemahaman teknologi aplikasi yang sesuai dan memungkinkan kemungkinannya dan konsekuensinya. Selanjutnya, mencari, menerima, dan menawarkan kritik
pekerjaan teknik harus mengakui dan memperbaikinya. Selanjutnya, memperlakukan dengan adil semua orang tanpa bergantung pada faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, keterbatasan fisik, umur, dan asal kebahasaan. Selanjutnya, berupaya menghindari kecelakaan pada orang lain milik reputasi. Ya, selanjutnya akan jujur dan realistis dalam bekerja dengan rekan-rekan kerja yang lainnya. Dan yang terakhir adalah membantu rekan sejawat, rekan kerja dalam mengembangkan profesi mereka dan mendukung mereka dalam mengikuti kode etik ini. Sanksi pelanggaran kode etik profesi. Yang pertama ada sanksi moral, lalu yang kedua ada sanksi dikeluarkan dari organisasi. Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya sesuatu perilaku yang tidak etis. Lalu seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional seperti kewajiban melapor jika ada yang melanggar kode etik, baik itu teman atau saudara. Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self-regulation yang terwujud dalam kode etik, seperti kode itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri. Demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Kesimpulan dari materi kali ini adalah 1. Untuk menjadi seseorang yang profesional, kita harus menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya dan selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. 2. Harus selalu diingat bahwa etika dan moral dalam profesi itu sangat penting karena berkaitan dengan kehidupan yang akan datang dan bersangkutan dengan kesejahteraan masyarakat. 3. Sebagai seorang engineering yang profesional, kita harus bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab karena apa yang kita kerjakan mencakup hidup orang banyak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.